Elizabeth Báthory atau juga dikenal sebagai Erzsébet Báthory adalah seorang bangsawan terkenal dalam sejarah. Kejahatannya menyebabkan dirinya dikenal luas sebagai sosok yang legendaris dan ditakuti. Báthory yang juga disebut pembunuh berantai dari Hongaria membunuh para korbannya dengan sangat kejam. Apa saja kejahatan yang dilakukan Báthory sampai-sampai dia dijuluki pembunuh berantai dari Hongaria? Apakah sebutan Lady Dracul yang melekat padanya dikarenakan dia sering mengonsumsi darah para korbannya? Báthory lahir pada tahun 1560 dari keluarga kaya yang mapan. Keluarganya telah menghasilkan banyak orang yang berpengaruh di masanya, termasuk Raja Transilvania dan Polandia. Pada masa kecil Elizabeth Báthory pernah menyaksikan eksekusi mati bagi tahanan. Bukan kematian yang membuat itu membekas dan membentuk psikologi dari Elizabeth, melainkan cara eksekusi mati tahanan kala itu, di mana tahanan dimasukkan ke dalam seekor kuda besar yang perut kudanya telah dibelah sembari mengikat tangan tahanan, kemudian menjahitnya ke dalam perut kuda hingga tahanan mati kelaparan dan meronta kesakitan. Karena alasan politik, Báthory dinikahkan dengan Pangeran Ferenc Nadasdy. Sejarah mencatat sebelum pernikahannya berlangsung, Báthory sudah mengandung anak dari hubungannya dengan seorang petani. Oleh karena itu dia dibawa ke kastil keluarga dengan alasan sakit, padahal dia melahirkan seorang putri yang kemudian dibuangnya. Potret kekejaman Elizabeth Báthory sebenarnya baru dimulai, dan semakin hari nampak seorang Báthory semakin menikmati jeritan suara kesakitan yang dihasilkan dari penyiksaannya. Menurut sejarah, ketertarikannya pada penyiksaan yang lebih ekstrim dimulai ketika keluarganya berurusan dengan musuh-musuh politik. Suatu ketika Báthory memukul seorang pelayan yang masih gadis karena menyisir rambutnya terlalu keras sampai darah segar bercucuran dari wajah sang pelayan. Anehnya, ketika melihat darah menetes di kulit tangannya, Báthory merasa warna kulitnya tampak lebih muda dan semakin halus. Dari situ Báthory beranggapan bahwa dengan darah dia akan tampak lebih muda, dan darah dianggapnya sebagai rahasia untuk awet muda. Karena pelayan yang dipukulnya adalah seorang gadis muda, maka dia berkesimpulan bahwa darah dari perawan adalah darah terbaik dan paling efektif. Awalnya Elizabeth membunuh pelayan-pelayan di kastilnya, kemudian putri-putri petani setempat, bahkan beberapa gadis dikirim ke kastilnya dengan dalih untuk belajar etika dan sopan santun. Elizabeth juga membuat lowongan kerja fiktif bagi gadis-gadis desa agar mau datang ke kastilnya. Setelah berhasil memancing korbannya, Elizabeth akan menyiksa mereka sampai mati. Cara yang dilakukannya pun sangat kejam. Elizabeth akan menggigit, memukul, membakar, memutilasi, hingga membiarkan korban kelaparan sampai mati. Elizabeth kemudian memerintahkan budaknya untuk mengumpulkan darah mereka dalam sebuah ember dan dituang ke dalam kolam permandiannya, dan gilanya, dia mandi ke dalam kolam darah tersebut sambil mengusap-usap kulitnya. Agar tidak terlihat mencurigakan, Elizabeth akan memakamkan para korban dengan prosesi pemakaman dengan pendekatan agama. Namun, hal ini tidak bertahan lama karena jumlah korban semakin banyak. Pendeta menolak untuk melakukan tugasnya karena gadis-gadis yang meninggal ini tidak diketahui penyebab kematiannya. Akhirnya karena Elizabeth merasa kesal karena ditolak gereja dan merasa dia adalah seorang bangsawan yang memiliki kekuasaan, Elizabeth pun memutuskan tidak lagi mengubur jasad para korban, melainkan membuangnya secara asal ke beberapa lokasi seperti sebuah ladang, sungai yang mengalir di belakang kastil, kebun sayur, bahkan beberapa ditemukan dekat hutan. Salah satu korban yang masih selamat sempat melarikan diri dan menceritakannya kepada pihak berwenang tentang apa yang terjadi di kastil tersebut. Investigasi kemudian dibentuk oleh kerajaan dan menugaskan seorang gubernur sebagai ketuanya, yang dimana gubernur tersebut sebenarnya adalah sepupu Elizabeth Báthory. Berselang beberapa lama, Gheorghe Turzo yang merupakan kepala tim investigasi tersebut mendapatkan fakta bahwa memang benar terjadi sejumlah pembunuhan di wilayah itu. Bukti diperkuat dari banyaknya temuan mayat-mayat di pinggiran hutan.
Pada tanggal 30 Desember tahun 1610, tim investigasi memutuskan masuk mendatangi kastil dan melihat pemandangan yang mengerikan. Di ruang utama, mereka menemukan seorang gadis yang telah mati dalam kondisi kehabisan darah, sedangkan yang masih hidup, pada tubuhnya terdapat lubang tusukan benda tajam. Pemandangan yang mengerikan itu sontak membuat mual seorang Giorgi Turzo. Dengan perlahan dia memutuskan merangsek masuk memeriksa ke bawah kastil dan mereka menemukan sekitar 50 gadis yang telah meninggal, bahkan sebagian sudah berbau busuk. Elizabeth pun kemudian ditangkap dan dijadikan tawanan rumah untuk sementara waktu sambil menunggu keputusan pengadilan. Dan, seperti penjahat pada umumnya, Elizabeth mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan menolak untuk muncul dalam persidangan. Pengadilan mengungkapkan bahwa sebagian besar gadis disiksa selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Dan total jumlah korban sebenarnya adalah 612 gadis muda yang dimana itu merupakan tumbal yang sangat fantastis demi sebuah kecantikan. Mereka dipotong dengan gunting, ditusuk dengan sebuah pin, bahkan digantung di langit-langit untuk membuat sebuah pancuran darah. Orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan ini kecuali Elizabeth, dijatuhi hukuman penggal, sedangkan Elizabeth yang menyandang status bangsawan tidak diizinkan oleh hukum untuk dieksekusi mati, melainkan dijatuhi hukuman dikurung seumur hidupnya. Elizabeth dibiarkan di dalam sebuah kamar tanpa jendela dan hanya terdapat celah kecil sebagai tempat untuk memberi makanan. Dan pada tahun 1614 Elizabeth akhirnya menemui ajalnya dalam usia 54 tahun, di mana kondisinya saat itu dikatakan mati dalam keadaan sangat buruk. Jika kalian suka dengan info unik dan misterius, kisah serial killer maupun kisah yang berkaitan dengan kontroversi alien, silahkan klik tombol berlangganan dan nantikan video pilihan kami lainnya. Sampai jumpa.